terjawab sekarang. Kenapa para rasul doanya diijabah? Kenapa para nabi doanya diijabah? Kenapa para wali doanya diijabah? Karena para nabi, para rasul, para nabi, para wali bisa menyelaraskan dengan sinyal yang ada di sekelilingnya, bisa terus langsung. Jadi apaan gambarnya langsung jelas sama Allah, jelas. Jelas. Dan ketika gambarnya jelas, maka janji Allah kan, udhuni astajib lakum. Kenapa nggak diijabah? Karena nggak nyampe sama Allah, gambarnya renyah. Bismillahirrahmanirrahim. Manqabah ke-20 menceritakan burung yang terbang di atas beliau atau berada di atas kepala beliau lantas mati. Suatu ketika Syekh Abdul Qadir ketika sedang berwudu, ada seekor burung terbang di atasnya, pas di atas kepalanya. Ketika itu burung dilihat oleh Syekh Abdul Qadir, guprak, itu burung langsung jatuh dan mati. Di situ lantas beliau mencuci pakaiannya, lantas itu pakaiannya disedekahkan. Katanya, takut saya dosa, ini baju ibarat dosa saya. Memang Manqabah ini sangat singkat, tapi harus dijelaskan secara akliyah, ya. Jadi Syekh Abdul Qadir suatu ketika dia sedang wudu, di atas beliau terbang burung, ya, seekor burung, dan tiba-tiba burung itu terjatuh dan mati. Secara akliyah ini harus kita minimal, walaupun tidak kita temukan jawabannya, kita temukan benang merahnya, karena semuanya syar'iyah itu atau tariqah itu adalah akliyah, ya. Insyaallah masuk logika. Minimal kita punya satu gambaran secara garis besar. Saya ingin katakan begini, ini urutannya panjang, rangkaiannya panjang. Tidak sesederhana langsung kita tarik satu benang ketemu titiknya. Salah satu sifat ma'ani yang kedua adalah sifat iradat. Artinya iradat itu Allah berkehendak, dan kehendak Allah ini tidak karena dorongan atau kejadian terhadap makhluk. Kehendak Allah itu tidak karena dorongan atau kejadian yang terjadi di makhluk. Allah memberikan air susu bagi ibu yang habis melahirkan bukan karena Allah kasihan terhadap si jabang bayi. Karena Allah bisa saja menghidupkan si jabang bayi tumbuh kembang sehat sebagaimana bayi-bayi biasanya, walaupun tanpa air susu ibu. Kehendak Allah tidak karena dorongan ikhtiar makhluk. Ngeijabahnya Allah doa seorang hamba bukan karena yang berdoanya seorang rasul, bukan karena yang berdoanya seorang nabi, bukan karena yang berdoanya seorang wali, karena Allah saja yang berkehendak. Dari poin yang terakhir ini, sebuah kabar gembira saya katakan bagi kita. Artinya apa? Allah mempunyai sifat al-adlu, maha adil. Semuanya kita mempunyai kesempatan yang sama untuk diijabah doa. Satu. Yang kedua, jangan pernah
Jangan pernah lelah meminta doa kepada siapapun, hingga orang yang kita anggap hina, orang yang mungkin secara apapun poinnya lebih di bawah daripada kita, karena tidak tertutup kemungkinan dari orang-orang inilah doa dijabah. Karena Allah Maha Adil. Pertanyaannya, semuanya orang mempunyai kesempatan doanya dijabah. Semua orang mempunyai hak untuk doanya dijabah ketika bahwa pesan yang dia sampaikan kepada Allah, ya, gambar proposal yang diajukan kepada Allah, ya, gambarnya jelas, proposalnya jelas, pengajuannya jelas, bisa dilihat, bisa dibaca. Makanya disinilah kita harus memahami tentang sinyal dan frekuensi. Bagaimana kita bisa menyelaraskan frekuensi? Ya, sekarang mah banyak tower yang sudah didirikan, apaan pangkalan-pangkalan satelit yang sudah didirikan. Saya dulu kecil ingat kalau nonton TV itu biasanya renyah, yang adanya cuma TVRI, itu pun hitam putih, ya. Itu sampai capek muter-muter apaan? Antena. Untuk apa tuh muter-muter antena? Dari sinyal. Frekuensinya biar pas. Kenapa? Karena kalau frekuensinya tidak pas, maka itu gambarnya nggak kelihatan. Semut, kita lihatnya aja buyang. Begitu pula doa yang kita sampaikan kepada Allah, ketika frekuensinya tidak pas, sinyalnya nggak dapat, maka di Allah itu seperti itu, orangnya liar, kata Allah, lihatnya gitu, ya, orangnya. Ini supaya masuk logika. Nah, kita bisa bagaimana supaya frekuensi kita itu pas, sinyal kita itu pas? Ini hadirin ya makhluk, tentu kita dari kecil sudah diajarkan, ya, di madrasah, bahwa kita itu di sekeliling kita itu ada malaikat hafallah, malaikat sang penjaga. Ketika kita tidur itu semut gak masuk ke lubang hidung kita, padahal lubang hidung kita lebih gede daripada lubang semut. Ya, gak masuk ke kuping kita, padahal kuping kita lebih gede dari lubang semut. Kenapa? Ada malaikat hafallah. Makanya kalau bayi kita waktu kecil jatuh, asal gak ketahuan nih, asal gak ketahuan gak bakalan apa-apa katanya. Ya, itu bukan mitos yang begitu kan ya. Itu bayi gitu kan. Bayi kalau jatuh gitu kan, emaknya lagi di mana gitu, bapaknya mana lagi kerja gitu kan. Lagi kerja. Ini bayi itu jatuh gitu kan. Asal nggak kelihatan siapa-siapa nggak apa-apa itu. Biasanya seperti itu. Karena ada malaikat hafal. Nih sekeliling kita ada malaikat hafal dan ada 2 shift. Mohon maaf, bukan karyawan aja ya, ada shiftnya. Ya, malaikat juga ada shiftnya. Ya, ada shiftnya. Ini makanya kenapa shiftnya itu pergantiannya itu apaan? Ada shift siang, ada shift malam. Makanya bahasa orang tua kita itu harus dipahami. Ada sebut sandekala. Sandekala ya. Waktu maghrib itu mau maghrib peralihan dari siang ke sore itu sandekala. Karena secara logika kita ngerti. Kayak kita satpam nih ya. Yang shift pertama udah pulang, shift kedua belum datang, kira-kira begitu kan? Itu rawan kan? Rawan. Waktu transisi itu rawan. Ini secara logika saja itu rawan itu. Rawan. Makanya kan ada sandekala. Ya, sandekala. Ya. Dan sekarang itu banyak sandekala. Ya. Haji nggak tahu sandekala, di Kuningan nggak ada sandekala. Sandekala itu hantu yang kepalanya di bawah, kalau matok bengkaknya 9 bulan. Itu sandekala. Sandekala. Ya. Itu. Jadi di sekeliling kita ada malaikat. Kalau frekuensi kita bisa disamakan dengan malaikat yang ada di sekeliling kita, bisa menembus alam uluhiyat, maka doa kita dijabah. Doa kita dijabah. Jadi terjawab sekarang, kenapa para rasul doanya dijabah? Kenapa para nabi doanya dijabah? Kenapa para wali doanya dijabah? Karena para nabi,
ya para rasul, para nabi, para wali bisa menyelaraskan dengan sinyal yang ada di sekelilingnya, bisa nembus langsung. Jadi apaan gambarnya langsung jelas sama Allah, jelas, ya jelas. Dan ketika gambarnya jelas, maka janji Allah kan, ud'uni astajib lakum. Kenapa nggak diijibah? Karena nggak nyampe sama Allah, gambarnya renyap. Nah, gitu. Di dalam Islam ini makanya tidak hanya satu poin, biar ngebongkar ini nih, tidak bisa dari satu sudut. Dan saya selalu termotivasi untuk membongkar hal-hal kayak begini. Ya, kita jangan terima jadi, kita itu terlalu banyak terima jadi. Konsumen tinggal makan gitu kan. Itu kebiasaan kita. Itu dari semua aspek harus kita, paradigma kita harus kita rubah. Begini, syarat orang hidup bahagia itu adalah wa khulaqus shalihin. Mau bercampur gabung selalu silaturahmi dengan orang-orang yang saleh, ya, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Itu syarat-syarat kalau kita ingin bahagia itu. Wa khulaqus shalihin, mau berkumpul, mau silaturahmi dengan orang-orang saleh. Kenapa kita harus kumpul dengan orang-orang saleh? Ya, orang-orang saleh. Ya. Orang saleh. Karena begini, ketika kita berkumpul dengan orang saleh, maka disinilah kalau teori yang saya katakan selalu dengan teori apa? Saya katakan gardu listrik. Ya. Saya pernah katakan itu waktu pengajian itu duluran si Kang Aceh dan kawan-kawan Bimbingan Ustaz Mehmet itu katakan bahwa teori itu teori gardu listrik. Listrik itu kenapa ada gardu listrik untuk menstabilkan aliran? Karena itu listrik kalau langsung ke rumah tanpa digardu dulu maka akan cepat banyak rumah yang konsleting. Nah ini kita pun sama. Ini energi kita tuh nggak sama. Ada yang terlalu panas, ada yang terlalu dingin, ada yang selalu kedinginan. Nah, ada yang selalu kedinginan itu kan, kedinginan. Ya ada yang selalu kedinginan, apalagi musim begini lockdown, pakai celana juga 3 lapis. Nah, kedinginan. Ini energi nggak sama ini. Yang energi yang nggak sama. Makanya ketika kita kumpul energi tadi saling melengkapi, yang lebih yang kurang itu Pak, yang kepanasan yang ada yang berdingin itu terus itu bahasa ilmiah saya. Kalau bahasa hikam bukan begitu. Ketika kita menyatu, kumpul di sini maka ruh kita menyatu. Itu mungkin nggak bisa dipahami lah. Ilmiah saja. Ya, jadi tadi ketika kita kumpul di sini maka ini penjelarasan energi. Maulah berkumpul dengan orang yang saleh. Masih sore makanya. Zaman julak ilik takut tukang masak belum kelar. Tuh belum matang kan. Kalau di Nambo tinggal maketit kan gitu. Ya. Nah, kenapa kita diperintahkan oleh agama? Ya, bahkan Rasul mengatakan menjaro aliman, bahkan jaro niscaya berjadah ke orang alim, orang soleh seperti jadah kepada. Karena kita tadi ibarat yang kita kelasan kita ibarat kita punya YouTube tapi tidak punya kuota. Ketika kita buka muter-muter. Nah, bagaimana nanti kita yang nggak punya kuota ini, nggak punya data ini biar bisa buka YouTube? Maka kita harus nyamperin orang-orang yang punya kuotanya 100 giga. Ntar kita minta di hotspot. Itu teorinya seperti itu, teori ilmiahnya. Itu teori ilmiahnya seperti itu. Dan memang harus ilmiah, harus masuk logika. Jadi makanya ketika saya katakan, mungkin ketika ini saya bukan gaya-gayaan gitu kan, pakai ini coret-coret ini, itu semua simbol aja ta'lim saya kepada beliau. Ya doakan mudah-mudahan beliau sehat. Karena beliau kemarin saya dalam beberapa pesona masih diimpus ya manusia. Dan ketika orang mengatakan wali majdub tidak sholat atau lain sebagainya, Allah gitu kan, saya lihat bahwa isyarah yang beliau berikan adalah semuanya syariah dan akliyah, masuk akal. Saya nggak paham tadinya tulisan apa ini. Ya, tapi selewat mungkin jamaah bisa lihat tulisan sebelah kanan saya Allah Muhammad, sebelah kiri saya dikasih bendera Mawan Sehat. Ini mudah-mudahan isyarah yang baik bahwa saya diridhoi oleh beliau bahwa untuk mengibarkan bendera Allah dan Muhammad. Ya.
cuci udah kotor katanya, kalau dicuci hilang. Aduh, yang diginiin ada yang kemarin dicurat-coret dong, udah ada yang nawar 500.000 katanya nggak dikasih. Udah pakai jimat orang, pakai jimat. Saya emang nggak akliyah masuk logika dan masuk logika. Ya. Ada katanya ketemuan saya, ada yang takut dilemparin. Ya. Tapi insya Allah bila itu akliyah. Nah kembali tadi di hotspot, minta di hotspot biar apa? Biar kuota kita bisa muter. Ya. Nah ini. Jadi orang-orang saleh itu ya ibarat kata punya data sekian puluh sekian ratus giga banyak ya. Di hotspot dua orang banyak gak bakalan habis. Ini ibarat sinyal. Sinyal itu terlalu besar. Sinyal itu kan ke atas, tembus. Nah ini kalau sinyal itu kan nggak beda begini. Saya pernah naik kapal itu rata-rata pernah nanya ke pilot, kapal itu walaupun nggak ada relnya kan diikutin sinyal ya. Sinyal itu yang diikutin. Ini ada jalurnya ke atas. Jadi ketika seperti Sultanil Aulia wa Qudwatil Asfiya yang sinyalnya nembus ke langitnya, ya, nembus ke alam lautnya, itu luar biasa. Maka jangan aneh. Ya, ketika ada sesuatu yang terbang di atasnya itu jatuh langsung. Dan di Indonesia pun banyak aulia Allah. Jangankan cinta Sultanul Aulia, Qudwatil Asfiya, di Indonesia saja kita mengenal banyak aulia Allah yang salah satu karamahnya seperti itu. Sebelah sono daerah Garut, daerah ini yang kita saja daerah Bogor, daerah Daya itu ada makumnya Mbah Lukman Rambai, Allah yarham, ya Allah yarham. Mbah Lukman Rambai itu ini juga masih misteri bagi saya, ya karena konon katanya Mbah Lukman Rambai itu pada Mbah Lukmanul Hakim. Dan Mbah Lukmanul Hakim itu ya sering kita hadiahin di sini. Ya orang ibu itu juga. Jadi kalau pagi dia adanya di Kuningan, kalau malam adanya daerah sini. Itu Mbah Lukman itu makamnya. Kenapa disebut Rambai? Karena kalau ada kapal lewat itu di pas makamnya pasti Rambai. Tahu Rambai? Jatuh berserakan. Gunung Salak. Gunung Salak itu Gunung Salak itu banyak kalau kapal lewat di situ banyak suka anjir. Kenapa? Ada makam-makam orang luar biasa di sana di Burangrang, ya sama seperti itu, ya sama seperti itu yang sinyalnya luar biasa. Berarti itu sinyal nembusnya sinyal itu luar biasa, ya makanya kita itu para pencari sinyal. Nyari sinyalnya terus, kalau punya kuota main HP mulu gitu kan punya kuota tapi bukan kuota itu tadi. Ya itulah, jadi seperti akliyah ya saya nanya, bisa kan dipahami seperti itu ketika sinyalnya terlalu besar, ikut tower terlalu besar itu, awas putaran ini jangan di atasnya. Ya satu sisi mah songong aja, ya sederhananya kalau bahasa syariatnya songong, ya ada di atas kepalanya aulia Allah. Dan kita tahu bahwa Rasul itu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu cirinya dikatakan bahwa tidak ada pernah satu lalat pun yang hinggap ya di mukanya baginda Rasul. Ya, nggak ada, itu lalatnya juga nggak berani. Itu luar biasa, ya luar biasa. Nah itu, jadi bagi orang-orang yang sudah dekat, ya setiap saat fi kulli yawmin fi kulli yaqdatin wa naum, bisa menembus arasnya Allah, bisa menembus alam lautnya Allah, maka tidak ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang luar biasa hal kayak gitu. Ya, hal yang biasa, bukan hal yang luar biasa. Ya, namun terlepas daripada itu, ya takut ini adalah merupakan sebuah dosa, maka Syekh Abdul Qadir bajunya dicuci, ya bajunya disedekahkan supaya kifarat membunuh burung, ya membunuh burung, biar burung mati kifaratin tuh. Punya burung mati, ya mati, apalagi dipelihara itu, ya, mati kifarat itu, kifarat apa? Kifarat apaan? Kifarat motor. Pokoknya kifarat, ya. Sekecil apapun dosa dikifaratin, ya itu kifaratin itu, ya. Kenapa? Karena semakin tinggi tingkatan maka
semakin bersih, maka sekecil apapun kesalahan itu harus diibaratin gitu kan, yang jadi penghalang. Manqabah ke-20, wallahu a'lam. Allahu alaihi ma'budullah. Ustaz Adam ada di belakang kan. Udah matang bener udah? Ah, udah. Udah. Kita sudah belum matang, main tutup doa apa ya? Terus nggak perlu kelabakan. Ya, Allahumma laka ma'budullah, salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in, amin ya rabbal alamin. Allahumma inna as'aluka bismika al-'azam al-maktub min nuri wajhika al-'a'la al-mu'abbad الدائم الباقي المخلد في قلب نبيك ورسولك محمد. نسألك باسمك العظام الواحد بوحدة الأحد المتعالي عن وحدة الكم والأدب المقدس عن كل أحد، وبحق بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أن تصلي على سيدنا محمد سر حياة الوجود والسبب العظام لكل موجود، صلاة تثبت في قلوبي الإيمان يرى وتحفظني القرآن يرى وتفهمني منه الآية تبتغي الله بها نور الجنة ونور النعيم ونور النظار إلى وجهك الكريم وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا وعنا عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أحلى. يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فرير ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل خير. يسر علينا كل عسير فتيسر العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا يا الله إليك كثير وأنت عالم بها وبصير. اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك بحرمة سيدنا محمد. واحرسنا بعينك التي لا تنام واكتبنا بكنافك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا تحرقنا وأنت رجاؤنا وثقتنا في الدنيا. وصلى الله على سيدنا محمد البشير النذير السراج المنير والحمد لله رب العالمين. اللهم بأسمائك الحسنى وبأسماء نبيك المصطفى وبأسماء وليك عبد القادر المجتبى طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وأمتنا على السنة والجماعة وسرح بها صدورنا ويسر بها أمورنا وفرج بها همومنا واكشف بها همومنا واغفر بها ذنوبنا واقض بها ديوننا وأصلح بها أحوالنا وبلغ بها آمالنا وتقبل بها توبتنا واغسل بها حوبتنا وانصر بها حجتنا واجعلنا بها من المتبعين لسرية نبيك المتسفين بمحبته المهتدين بحده وصراطه وتوفنا بها على سنته ولا تحرمنا فضل شفاعته واحشرنا في زمرته واتباع الغر المحجلين واشياء السابقين واصحابه اليمين يا ارحم الراحمين.
اللهم أفرضنا لما خلقت لنا ولا تشغلنا بما تكلمت لنا به ولا تحرمنا وأنا أسألك ولا تعذبنا وأنا أستغفرك اللهم اعصمنا من شر الفتن وعافنا من جميع المحن وأصلح منا ما ظهر منها وما بطن ونقي قلوبنا من الحقد والحسد ولا تجعلنا علينا تباعة لأحد اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك من كل ما تعلم إنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب اللهم نور بالعلم قلوبنا واستعمل بطاعتك أبداننا وخلص من الفتن سرنا واستقل بالاعتبار فقرنا وقنا شر وساوس الشيطان واجرنا منه يا رحمن حتى لا يكون له علينا سلطان اللهم إنا نسألك الأخذ بأحسن ما تعلم وترك لسيء ما تعلم واسألك التكفل بالرزق والجود في الكفاء والمخرج بالبيان من كل سبة والفلاح بالصواب في كل حجة والعدل في القضاء بالرضا وتسليم عند نزول القضاء والاقتصار في الفقر والغنى والتوتع في القول والفعل والصدق في الحج والجد اللهم إن لنا ذنوبا فيما بيننا وبينك وذنوبا فيما بيننا وبين خلقك اللهم ما كان لك منها فاغفره وما كان منها لخلقك فتحمله عنا واغضنا بفضلك إنك واسع المغفرة اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ويقينا صادقا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا اللهم اغفر لنا يا الله ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا اللهم بارك في أولادنا وأزواجنا وتلاميذنا وجماعتنا ولا تضرهم وافقهم لطاعتك واجعلهم صالحين عالمين غنين صحين أبدانهم صحين قلوبهم صحين روحهم وارزقنا برهم اللهم إنا نسألك بحسن الخاتمة اللهم إنا نسألك الحسن الخاتمة والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم اختم آخر كلامنا عند انتهاء آجالنا قل لا إله إلا الله اللهم اختم آخر كلامنا عند انتهاء آجالنا قل لا إله إلا الله محمد رسول اللهم اختم آخر كلامنا عند انتهاء آجالنا قل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم يا مقلب القلوبنا ثبت قلوبنا على دينك ثبت قلوبنا على عبادتك ثبت قلوبنا على طاعتك ثبت قلوبنا على ذكرك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وعلى ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين قبول الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اغفر لنا ولوالدينا آمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمثل بي وآل بيتي فإنه لا يرد متواصل بنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا كن أولنا للحج في البيت الحرام يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم يا رب بالبيت الذي اكزحل لنا حسن الطريق واجعل لنا خير الرفيق تنوج بالسلام يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا رب الصف والمكايد الولاد الوفا جد ربنا بالمصطفى يا مولانا ما الجسام يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا ربنا جل جلال بالمتبع مولى البلال واسع لنا رزق الحلال واغفر خطايانا العظام يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا رب بنا فضاحة نساء النظى والله خيرا حفظا والتب بنا يوم الصيام يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Terima kasih wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.